Gabriela, anakku sayang. Bagian 2. Aku mendapat mimpi. Perbedaan analisa kedua dokter kandungan membuat kami semakin bingung. Di tengah kebingungan kami, aku kembali berserah pada Tuhan. Sebagai seorang Katolik, aku berdoa sesuai dengan iman kepercayaanku. Melalui perantaraan doa novena 3 Salam Maria, aku memohon petunjuk dari Tuhan mengenai langkah ke depan apa yang harus kami ambil. Aku yakin dengan memohon petunjuk dari Tuhan, kami tidak akan salah dalam langkah. Sebab Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik bagi masalah kami. Aku yakin tiap doa yang keluar secara tulus dari hati orang yang percaya tidak akan kembali dengan sia-sia. Beberapa hari setelah aku berdoa memohon petunjuk Tuhan, pada suatu malam aku bermimpi. Dalam mimpi itu, kami berniat menghadiri resepsi pernikahan salah satu teman dari suamiku. Aku dan mamaku sudah siap berangkat. Kami hanya tinggal menunggu suamiku yang sedang mandi. Sambil menunggu, aku dan mamaku berdiri di balik pintu rumah tempat tinggal kami saat itu. Kami berdua tengah menatap pekarangan rumah yang saat itu tidak dibatasi pagar. Sementara di seberang rumah tampak sebidang lahan kosong yang di tengah-tengahnya berdiri sebuah pohon kelapa hijau yang batangnya besar, tegak, dan terlihat sangat kokoh. Pohon itu menjulang sangat tinggi, bahkan ujungnya terlihat sampai mencapai langit. Pada pohon itu terdapat 3 buah kelapa hijau yang nampaknya sudah masak. Karena mamaku berpikir masih harus menunggu lama, akhirnya ia keluar menuju pekarangan rumah dan menyapu halaman tersebut dengan menggunakan sapu lidi. Sementara saat itu, aku masih tetap berdiri terpaku di depan pintu. Beberapa waktu kemudian, tampak seorang kakek datang dan berdiri di depan pekarangan rumah kami sambil terus menatap buah kelapa pada pohon yang ada di depan rumah kami. Seolah-olah ia mengharapkan dapat menangkap buah kelapa dari pohon itu bila tiba-tiba buah itu jatuh ke bawah. Saat itu, mamaku masih tetap sibuk menyapu pekarangan rumah dan tidak menyadari kehadiran sang kakek. Seketika angin bertiup kencang, dan tiba-tiba satu buah kelapa jatuh dari pohon dan tepat mendarat pada kedua tangan mamaku, seperti posisi menimang bayi. Anehnya, buah itu seolah-olah jatuh terarah ke tangan mamaku. Buah kelapa itu terlihat sangat mulus dan tanpa flek sama sekali. Aku melihat kekecewaan di wajah sang kakek yang gagal mendapatkan buah kelapa yang diincarnya. Kakek itu lalu pergi tanpa kata-kata sambil menundukkan kepalanya. Sementara mamaku terlihat bahagia mendapatkan rejeki nomplok berupa kelapa hijau segar yang jatuh dengan sendirinya ke dalam genggamannya. Mamaku kemudian tertawa, dan setelah itu aku terbangun dari tidurku. Hari itu juga, langsung kuceritakan mimpiku kepada mamaku dan suamiku. Keduanya memiliki pandangan yang bertolak belakang dalam menyingkapi makna sebuah mimpi. Suamiku selalu menganggap mimpi itu hanyalah sebuah bunga tidur belaka. Sedangkan mamaku sangat percaya bahwa setiap mimpi memiliki makna dan pesan khusus yang terkandung dan bisa dijadikan pertanda bagi kehidupan di hari-hari selanjutnya. Konon mitos yang beredar dari para orang tua adalah setiap anak yang lahir ke dunia ini memiliki lambang diri yang ditandai dalam mimpi sang ibu sebelum ia mengandung sang anak. Sebelum mengandung, sebagian calon ibu akan mendapatkan pertanda lewat mimpi bahwa sebentar lagi ia akan dikaruniai anak. Dan karakter anak yang akan dikandungnya biasanya tidak jauh berbeda dari mimpi yang diterimanya beberapa saat sebelum ia mengandung.
Ketika aku mendapat mimpi kelapa hijau, tetangga sebelah rumahku mengatakan bahwa mimpi mendapat kelapa hijau melambangkan bahwa apabila aku mengandung nanti, kelak anak yang kulahirkan akan disukai oleh banyak orang. Sebab kelapa hijau adalah buah yang kaya akan manfaat bagi kesehatan manusia. Aku juga mengingat cerita mamaku tentang mimpinya sebelum ia mengandungku. Beliau mengatakan bahwa sebelum ia mengandungku, ia bermimpi melihat seekor ayam jago berjengger merah sedang berjalan sendirian. Karena kasihan, ia menggendong ayam jago itu. Tidak lama kemudian ia dinyatakan hamil. Tadinya mamaku berpikir bahwa ia akan mempunyai anak laki-laki, sebab mimpinya tentang ayam jago. Namun ternyata ia mengandung anak perempuan. Mungkin karena lambang diriku adalah ayam jago, jadi sifatku sejak kecil agak tomboy. Selang beberapa hari setelah aku mendapat mimpi, kami mendengar kabar bahwa istri dari sahabat suamiku yang menyarankan kami berobat ke dokter kandungan langganannya itu dirawat di rumah sakit karena terserang demam berdarah. Kami kemudian menjenguknya. Saat menjenguk istri sahabat suamiku itu, aku juga menceritakan mimpiku kepada istri sahabat suamiku itu. Dan beliau berkata, "Dokter kandungan langganan kami bagus kok. Mudah-mudahan aja berhasil. Cici juga dulu pernah di HSG pas mau hamil anak kedua. Sakit sih, perut seperti bonyok-bonyok setelah di HSG. Tapi coba aja, mudah-mudahan berhasil." Selesai menjenguknya, kami kembali ke rumah.